Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ya, uh, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan berupa program kemitraan masyarakat, ya, di Manado, dengan tema pelatihan akuntansi bagi remaja masjid atau usaha Kelurahan KRG 2, Kecamatan Kapangat, Kota Manado. Maksud dari program kemitraan masyarakat ini yaitu tidak lain adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akuntansi. Ya. Nah, dalam hal ini saya ambil temanya itu pelatihan akuntansi bagi remaja masjid. Kenapa? Karena kebanyakan di masjid, ya, dalam hal pembuatan laporan keuangan, ya, kebanyakan masih sangat simpel, sederhana. Permasalahan akuntansi di masjid itu harus ada perubahan. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Mereka hanya membuat laporan keuangan yang sangat-sangat sederhana sekali. Ya. Untuk itu, saya bermaksud dengan tim akan melaksanakan pelatihan akuntansi bagi remaja masjid. Nah, nantinya siapa tahu remaja masjid bisa memberikan kontribusi kepada pengurus masjid tentang bagaimana pembuatan akuntansi ataupun penyusunan laporan keuangan untuk masjid yang lebih baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ya, PSAK nomor 45. Ya. Jadi di masjid ini, kebanyakan laporan keuangan itu seperti ini dibuat. Ya, ini contoh. Nah, jadi laporan keuangan misalnya tanggal 1 bulan 8 tahun 2001, ya, saldo bulan lalu 2.500 masuk, keluar nada, saldo 2,5 juta misalnya. Kemudian tanggal berikut, tanggal 2 bulan 8 bayar kutip Jumat misalnya, ada uang keluar berarti. Terus 60, sisa saldo adalah 2.240. Kemudian tanggal berikutnya ada beli perlengkapan masjid, keluar 1.300, sisa 940.000. Kemudian ada pemasukan tanggal berikut, ya, yaitu infak dari Bapak Jack 1 juta, sehingga saldonya adalah 1.940.000. Demikian seterusnya. Ini laporan keuangan yang biasa dibuat di masjid. Nah, padahal menurut standar akuntansi keuangan, ya, laporan keuangan masjid itu harus dibuat selengkap mungkin, ya. Karena ini masalah pertanggungjawaban pengurus kepada jamaah. Karena masjid itu sumber dananya adalah dari sumbangan ataupun donatur, ya, jamaah. Nah, jadi pengurus harus membuat pertanggungjawaban pada para jamaah berupa laporan keuangan yang akuntabel istilahnya. Ya. Nah, untuk itu saya akan berikan pelatihan, ya. Bagaimana itu sebenarnya akuntansi masjid ini. Oke, nah akuntansi sebenarnya sama, ya, pengertiannya, ya. Nah, itu merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Itu pengertian akuntansi. Jadi hampir sama semua, ya. Nah, sekarang apa tujuan akuntansi masjid? Akuntansi masjid tujuannya sebenarnya adalah pertama menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan pengalokasian dana masjid. Ini sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan pengalokasian dana masjid. Kemudian yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada jamaah. Seperti tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi, tujuan daripada akuntansi masjid ini adalah untuk
salah satunya sebagai pertanggungjawaban pengurus masjid. Kemudian pihak-pihak mana yang membutuhkan laporan keuangan masjid? Di masjid ini ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ya. Itu pertama adalah penyumbang atau donatur. Nah, donatur membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat apakah dana yang diserahkan pada pengelola masjid atau BTM tersebut dapat menghasilkan aktivitas dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pengelola masjid BTM membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kinerja dari entitasnya dan untuk mempertanggungjawabkan kepada donatur dan jamaah. Ya. Kemudian jamaah yang jelas membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui dari mana sumber dana masjid dan untuk apa dana tersebut digunakan. Nah, itu pihak-pihak yang memerlukan. Nah, sekarang laporan keuangan, ya. Laporan keuangan masjid itu yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan aktivitas. Ya. Jadi tidak ada laporan rugi laba karena masjid bukan merupakan organisasi laba, tapi organisasi nirlaba, sehingga di sini laporannya disebut dengan laporan aktivitas, ya, bukan laporan rugi laba. Dan laporan arus kas. Nah, jadi 3 laporan ini yang direkomendasikan di dalam standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang apa itu laporan neraca atau posisi keuangan, ya? Yaitu laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Itu laporan neraca. Dan laporan aktivitas adalah laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan sebagai program atau jasa. Nah, itu laporan aktivitas. Ya. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan kas. Jadi hampir sama definisi untuk laporan arus kas, laporan posisi keuangan. Ya. Bedanya ada di laporan aktivitas kalau di masjid, sedangkan di laporan di organisasi laba itu adalah laporan rugi laba. Tapi di masjid karena organisasi nirlaba namanya laporan aktivitas. Nah, sekarang bagaimana alur proses akuntansi masjid? Pada dasarnya alur proses akuntansi masjid hampir sama dengan alur proses akuntansi entitas yang lain, ya, hampir sama. Yaitu dimulai dari dokumen transaksi, kemudian ke jurnal, ya, kemudian diposting ke buku besar, dan diringkas ke neraca saldo, kemudian dibuatkan laporan keuangan. Nah, yang terdiri atas laporan neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Nah, itu alurnya, ya. Nah, di sini dari neraca saldo langsung ke laporan keuangan. Sebenarnya ada alternatif lain, ya, ataupun kemudahan yang diberikan, yaitu membuat neraca lajur, ya. Biasanya untuk membuat laporan keuangan untuk dimudahkan bisa dibuatkan neraca lajur, tapi bisa juga langsung seperti ini. Apalagi kita menggunakan program komputer, ya, dengan Excel atau dengan Access dan lain-lain, bisa langsung dari
jurnal itu sampai ke laporan keuangan ya, otomatis. Ini adalah alur proses akuntansi masih. Dan sekarang implementasinya, implementasi proses akuntansi masjid. Yang pertama itu kita buat rekening, ya, daftar rekening. Dan ini suatu hal yang wajib ya dibuat di dalam proses akuntansi masjid. Nah, seperti ini, saya beri contoh ya. Nah, jadi buatkan daftar rekening untuk masjid ya. Jadi ada di sini nomor akun, kita kasih 100 ya. Aset misalnya, saldo normalnya debit, lancar 11, saldo normal debit, kemudian 1110 kas tidak terikat, yaitu terdiri atas 1111 kas masjid ya, tidak terikat, kas di bank tidak terikat, ya. Dengan kas bantuan sosial terikat temporer, kas zakat fitrah terikat temporer. Nah, dari daftar rekening sini ada istilah yang ini tidak terikat pembatasannya, terikat temporer, terikat permanen ya. Maksudnya apa? Nah, itulah perbedaannya kalau di organisasi nirlaba seperti masjid, ada rekening yang terikat dan tidak terikat serta terikat temporer ya. Terikat temporer itu terikat tidak terikat itu maksudnya adalah bahwa dana ini bebas digunakan oleh masjid ya. Tidak terikat, jadi penyumbang tidak membatasi untuk apa dananya itu ya. Jadi masjid bisa menggunakan misalnya untuk merehab masjid atau membeli perlengkapan, membayar penceramah ya, khatib dan lain-lain ya. Karena tidak terikat, bebas. Tapi ada yang penyumbang memberikan sumbangannya atau dananya dia dibatasi ya, istilahnya terikat temporer ya, sampai batas tertentu, maksudnya sampai sudah terlaksana dana itu diberikan ya. Contohnya bantuan sosial ya. Jadi penyumbang itu hanya memberikan sumbangan untuk bantuan sosial ya. Nah, begitu, itu namanya terikat temporer. Sedangkan ada yang terikat permanen ya. Nah, kalau terikat permanen itu adalah dia permanen, tetap ya. Jadi aset masjid itu tetap seperti wakaf yang diberikan untuk tanah masjid. Nah, itu permanen sifatnya ya. Tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Nah, beda dengan bangunan. Kalau bangunan tidak terikat ya, tapi kalau yang tanah itu memang permanen karena sudah diwakafkan. Nah, itu istilah-istilah rekening-rekening yang ada di dalam masjid. Jadi pertama membuat daftar rekening, gitu. Kemudian membuat bukti transaksi. Ya. Contoh ya, bukti transaksi adalah bukti kas masuk. Ya, ini kita buatkan bukti transaksi. Ya. Bisa juga berbentuk kwitansi dan lain sebagainya. Ya. Contoh adalah bukti kas masuk, misalnya ada penerimaan uang dari Firman Al-Katiri, misalnya uang sejumlah Rp1.500.000 ini dari kotak amal ya. Nah, maka oleh sekretaris atau bendahara itu akan dicatat ya, debit 1.500 dan kreditnya 1.500. Nah, kemudian bukti kas keluar contohnya lagi ya. Ini untuk membayar khatib gitu. Biasanya masjid membayar khatib dan muadzin. Nah, jadi itu biaya khatib ya. Nah, atau honor khatib ya, honor khatib Jumat. Nanti akunnya ini ada 513, kemudian kas masjidnya adalah 111. Misalnya pembayaran untuk khatib itu adalah 300.000 ya. Maka ini dicatat oleh bendahara atau direkam oleh bendahara, itu debitnya 300.000
kemudian kredit 300.000 ya. Nah, dari bukti ini catat lagi ya ke dalam jurnal. Nah, ya. Seperti ini jurnal cukup jurnal umum saja ya. Itu tadi tanggal 3 misalnya, penerimaan kas dari celengan masjid ya. Keterangannya nama akunnya adalah kas masjid ya 1.500, kemudian penerimaan kas dari celengan masjid ya di kredit itu adalah rekeningnya pendapatan infak. Nah, jadi debit kas masjid 1.500, kemudian pendapatan infak 1.500. Nah, dan yang tadi ada pengeluaran, bukti kas keluar itu dicatat ya, untuk pembayaran honor hatib adalah honor hatib ya, honor penceramah pada kas masjid ya. Jadi beban honor penceramah atau beban honor hatib pada kas masjid. Nah itu jurnal umum seperti biasa ya. Kemudian dari jurnal posting ke buku besar ya. Posting ke buku besar. Nah, ini kas di masjid ya. Tadi Nernya dapat dengar suara. Ner belum di-unmute, Ner. Indra dapat ya? Indra Ponto Ya, Amner. dapat lihat ini tampilan? Ada, Amner. Wassalam, thank you. Jadi tadi ada bermasalah di jaringan kelihatannya itu. Oh, di jaringan Oh, iya benar. Aduh. Sampai di mana tadi Kang? Neraca saldo Jadi dari neraca saldo kita sebenarnya boleh langsung membuat laporan keuangan, tapi kalau diperlukan bisa juga membuat neraca lajur ya. Neraca lajur ini maksudnya untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan ya. Nah, biasa kita buat neraca lajur adalah bentuk 10 kolom ya. Nah, dapat lihat ini neraca lajur. Ada, Ner. Nah, ya. Tapi kalau misalnya
tidak membuat neraca lajur juga, boleh langsung ke membuat laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan. Jadi yang pertama adalah laporan aktivitas. Ya. Nah ini, laporan aktivitas. Jadi di sini ada pendapatan infak, ya. Dia tidak terikat, ya. Ya, seperti tadi tidak terikat, jadi bebas digunakan. Nah, kemudian pendapatan terikat temporer tidak ada, ya. Nah, jumlah pendapatan adalah begini. Kemudian beban honor. Beban honor misalnya honor penceramah, honor petugas kebersihan, honor BBM oli ya, karena ada kendaraan, kemudian perlengkapan masjid, pemeliharaan bangunan dan lain-lain, jumlah baru nanti akan didapat pendapatan aset neto masjid. Jadi di akhir ini laporan aktivitas itu adalah pendapatan aset neto. Nah, kalau di perusahaan yang biasa yang orientasinya laba itu disebut dengan laba rugi, gitu. Laba atau rugi, tapi di masjid itu perubahan aset neto. Jadi aset itu berubah, ya. Nah, kalau di sini negatif, ya berarti terkurang minus. Tapi kalau positif berarti minus, ya. Karena ini jumlah beban. Nah, nggak tahu. Ini kan cuma contoh, ya. Nanti dalam yang sesungguhnya ini harusnya positif, ya. Nah, jadi ada kenaikan maksudnya. Aset masjid itu ada kenaikan, yaitu dari jumlah pendapatan dikurangi dengan beban, ya. Nah, ada kelebihan. Jadi kalau biasanya kalau beban lebih besar dibandingkan dengan pendapatan berarti minus, ya. Itu sebenarnya tidak mungkin, ya. Itu laporan aktivitas, ya. Nah, udah setelah membuat laporan aktivitas, kita membuatkan laporan neraca atau laporan posisi keuangan, ya. Seperti biasa sama, ya. Jadi ada kas masjid, rekening bank kalau punya rekening, kemudian beban dibayar di muka kalau ada, ya. Piutang juga kalau ada tagihan masjid kepada pihak lain. Nah, kemudian tanah bangunan juga dicatat, ya. Berapa nilai tanah, berapa nilai bangunan, ya. Peralatan elektronik seperti kipas angin, baru speaker, ya, dan lain-lain yang berupa peralatan elektronik itu dicatat nilainya di sini, ya. Kemudian akumulasi penyusutan, ya, berapa, nah, harus ada karena setiap peralatan elektronik harus disusutkan, ya. Nah, karena nilainya akan berkurang. Kemudian kalau ada printer dan komputer, ya, atau scanner juga, nah, juga dicatat nilainya berapa, ya. Kemudian kemungkinan ada peralatan dapur, ya. Biasa di masjid itu ada bisa masak-masak begitu, ya, terutama untuk musim-musim Ramadan begitu. Nah, ya, itu ada peralatan dapur berapa nilainya, kemudian jumlahkan tetap. Kemudian di sebelah kewajiban, ya, dan aktif bersih itu ada beban biasanya, karena beban apa? Utang masjid kepada pihak lain, ya. Mungkin ada biaya yang harus dibayar untuk kalau apalagi kalau masjid itu sementara merehab, ya. Merehab, nah itu ada beban, ya, untuk bas, banyak pembayaran bas dan lain-lain. Kemudian kasbon kemungkinan ada. Nah, kalau sudah jumlahkan semua. Ini adalah laporan posisi keuangan, ya. Kemudian setelah itu menyajikan laporan keuangan masjid berupa laporan arus kas. Nah, jadi ini contoh laporan arus kas dari sebuah masjid, ya. Itu pertama adalah penerimaan. Nah, sumbernya dari mana, ya? Penerimaan infak misalnya. Kemudian penerimaan sedekah, ya, penerimaan zakat kalau ada, penerimaan wakaf dan lain-lain, ya. Itu jumlah. Kemudian dikurangi dengan beban, ya, beban dan pengeluaran, yaitu insentif untuk
tamir dan petugas keamanan, misalnya insentif untuk guru ngaji, insentif imam, ya, khatib, insentif untuk penceramah atau ustadz, insentif honor lainnya, pembayaran untuk kebersihan, bayar listrik, ya, air dan lain-lain. Nah, jumlahkan beban itu sehingga nanti akan didapat kenaikan aktiva bersih. Jadi kenaikan aktiva bersih itu adalah selisih dari pendapatan atau penerimaan masjid dengan beban-beban. Jadi hampir sama, konsepnya hampir sama dengan akuntansi di perusahaan biasa, ya. Cuma di sini bedanya laporan keuangan di masjid ada laporan aktivitas, bukan laporan rugi laba, ya. Karena dia orientasinya tidak mencari laba, ya. Di organisasi nirlaba, yayasan, masjid itu orientasinya adalah orientasi kemanusiaan, istilahnya, ya, kesejahteraan, bukan untuk mencari keuntungan. Makanya tidak ada laporan rugi laba, tapi laporan aktivitas. Nah, setelah membuat laporan arus kas, maka sudah selesai, ya, akuntansi masjid itu. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nih. Nah, benar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, ya, untuk pertemuan berikut, beliau menjelaskan bagaimana proses akuntansi masjid dengan menggunakan komputer, ya. Jadi ini tahapan awal, ya, prosedur dari akuntansi masjid, ya. Kalau dengan menggunakan komputer atau dengan Excel itu lebih mudah lagi, ya. Bagaimana proses akuntansi masjid ini? Ada pertanyaan? Nah, benar. Tidak ada. Nah, ya. Kalau tidak ada, nanti kita mau lanjutkan kembali pertemuan berikut, ya, yaitu dengan proses akuntansi masjid dengan menggunakan Excel, ya, untuk mudah. Nanti untuk pertemuan berikut akan kasih tahu detailing, ya. Ini baru istilahnya tahapan awal, ya, gambaran umum daripada proses akuntansi masjid, ya. Ada pertanyaan yang lain, Indra? Andika? Ya, Abner. Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, umat masjid yang saya cintai, pada hari ini saya dan tim Pak Kuliah akan melaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat atau PKM yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi politik pemerintahan. Dan tema yang akan dibawakan adalah pelatihan akuntansi bagi remaja masjid Al-Kausar Kelurahan Kaya 2, Kecamatan Makassar, Manado. Kenapa akuntansi temanya? Karena akuntansi ini sangat penting sekali untuk organisasi seperti masjid, ya. Karena kebanyakan di masjid ini pelaporan keuangannya kurang bagus. Rata-rata di masjid hanya melaporkan keuangan itu sifatnya sederhana sekali, yaitu hanya melaporkan masuk dan keluar uang kas saja, yang dilaporkan biasanya setiap minggu atau sebelum sholat Jumat. Namun sebenarnya bukan cuma itu yang diharapkan oleh jamaah, tapi laporan keuangan yang betul-betul mencerminkan bahwa dana dari hasil sumbangan itu bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan jamaah.
Untuk itulah di sini kami akan melaksanakan kegiatan berupa pelatihan akuntansi bagi komandan masjid, sehingga nantinya komandan masjid dapat berkontribusi kepada badan keamanan masjid atau pengurus masjid bisa menyusun laporan keuangan masjid yang baik dan benar. Adapun langkah yang akan dilakukan dalam akuntansi masjid adalah pertama yaitu membuat dokumen transaksi, kemudian mencatat dokumen transaksi ke dalam jurnal, setelah itu memposting ke dalam buku besar, dan setelah itu melintas ke dalam neraca saldo. Selanjutnya membuat laporan keuangan, yaitu berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan kas. Tiga jenis laporan ini yang harusnya dibuat oleh pengurus masjid untuk melaporkan keuangan masjid kepada jamaah. Hal ini juga tercantum atau termuat di dalam prinsip standar akuntansi keuangan nomor 45, bahwa organisasi nirlaba di masjid ini seharusnya membuat laporan keuangan, yaitu tiga ini: laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. Sehingga dengan dibuatkan laporan tersebut, maka akuntabilitas organisasi masjid menjadi baik. Untuk itu, adik-adik, marilah kita mulai materi pelatihan ini dengan membuat dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini dibuat atau bisa juga berasal dari luar. Kalau misalnya untuk pengeluaran masjid dibuatkan dokumen, seperti pengeluaran pembayaran biaya untuk hakim misalnya atau penceramah, dibuatkan kolom-kolomnya seperti ini. Setelah itu untuk pengeluaran lain-lain juga bersama, dan untuk pemasukan juga dibuatkan dokumen transaksi. Setelah dibuatkan dokumen transaksi, kemudian siapkan jurnal umum, yang terdiri atas kolom tanggal, keterangan, debit, kredit. Diurutkan tanggal ini secara kronologis sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Setelah dicatat sesuai dengan kronologis tanggalnya, maka kita posting di dalam buku besar. Ini dibuatkan buku besar masing-masing untuk rekening, yaitu buku besar kas, buku besar pendapatan, buku besar biaya. Biaya yang maksud adalah biaya untuk biaya khotib atau biaya penceramah, biaya untuk pembelian perlengkapan dan lain-lain. Catat dalam posting ke dalam buku besar seperti ini. Setelah itu rekening-rekening ini kita akan ringkas ke dalam bentuk neraca saldo seperti ini. Setelah itu dalam bukan neraca saldo, maka kita boleh langsung membuat laporan keuangan. Namun ada opsi lain di sini. Biasanya kita akan, untuk memudahkan membuat laporan keuangan, kita buatkan neraca lajur. Boleh neraca lajur, yaitu terdiri atas 10 kolom. Seperti ini. Dengan adanya neraca lajur, maka dengan mudah kita akan membuat laporan keuangan, laporan keuangan yang dari kolom neraca ini dan laporan aktivitas
aktivitas diambil dari laporan aktivitas juga, dan setelah itu akan didapat kelebihan atau kekurangan tipa ya. Dan itu kita buatkan ya, laporan keuangan dari data ini, yaitu laporan keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Jadi itu prosedurnya di dalam pembuatan laporan keuangan izin.